Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif bersama saya Catherine Ellison. Inilah Tera News lengkapnya. Kita mulai dari kota Surabaya, Jawa Timur. Pelaksanaan latihan bersama Oruda 2024 antara Rusia Navy dan TNI Angkatan Laut telah resmi dibuka di Gedung Majapahit Koarmada 2, Ujung Surabaya. Pada latihan bersama ini melibatkan kapal perang terbaik dari kedua negara. Latihan bersama Oruda 2024 antara Rusia Navy dan TNI AL resmi dibuka oleh Pangko Armada RI Laksamana Madya Deni Hendrata yang mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali. Bersama Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Toseknov di Gedung Majapahit Koarmada 2 Ujung Surabaya. Peresmian pembukaan tersebut ditandai dengan penyempatan tanda pengenal peserta latihan bersama Oruda 2024. Latihan bersama Oruda 2024 merupakan agenda bilateral antara TNI AL dan Russian Navy, di mana latihan ini merupakan latihan bersama perdana atau pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia. Berdasarkan kesepakatan antara TNI AL dan Russian Navy pada Navy to Tech Navy Talk, pada Navy to Navy Talks pertama pada tahun 2018, sementara nama Oruda adalah kombinasi dari simbol nasional kedua negara, yaitu Orel Rang Rusia dan Garuda Indonesia. Latihan bersama ini sendiri merupakan latihan maritim security yang terbagi atas dua fase, yaitu Harbor Base dan Sea Base. Adapun alutsista yang akan dikerahkan TNI AL dalam latihan bersama Oruda 2024 antara lain KRI Gusti Ngurah Rai 332, KRI Franz KCPO, KRI Franz KCPO 368 dan helikopter ALS 565 NDE. Dan tentu ini merupakan sebuah kegiatan yang dibuat pertama kali latihan dengan memasang Oruda dari Oren Garuda tahun 2024. Ini memang baru pertama kali yang sudah direncanakan sejak sebelumnya di tahun 2021 dan itu masih COVID, maka tertunda baru sekarang bisa dilaksanakan. Jadi merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan. Kapal-kapal perang Rusia datang dari jauh, kemudian datang ke Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan latihan pertama kali yang tidak lain adalah untuk meningkatkan hubungan baik diplomasi antara Indonesia dan Rusia, khususnya Angkatan Laut. Terima kasih banyak Pak Deni. I am Russian Ambassador Sergei Toseknov, and I'm very glad that these days 4 ships and especially 3 corvettes from Russian Pacific Fleet made a call on Surabaya port and naval base of Surabaya. I believe our contacts, especially between navy of 2 countries, it's a structural and even natural part of our bilateral relations between Russia and Indonesia. It's not the first time Russian ships are coming to Indonesian ports. Sedangkan Rusia Navy akan menurunkan kapal perang korvet kelas seperti RF Reski, FF Gomki, dan FR Arda Sidedavov, serta medium tanker ship Pechenga, helikopter Ka-27. Sementara itu menurut Sergei Toseknov, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, bahwa dia yakin bahwa latihan bersama ini akan memberikan kontribusi yang besar bagi keamanan dan kestabilan di wilayah ini. Selain gelaran latihan bersama Oruda, juga dilaksanakan kunjungan kapal selam, yaitu submarine visit yang melibatkan 1 kapal selam Angkatan Laut Rusia, yakni B588UFA. Pelaksanaan submarine visit dimulai pada tanggal 7 November 2024. Kita ke informasi selanjutnya. Satres Narkoba Polres Sidoarjo tangkap 4 pengedar narkoba jaringan Malaysia. Dalam penangkapan ini, polisi amankan 1,5 kg sabu dan 240 butir pil ekstasi dengan total senilai 2 miliar rupiah. Aparat Satreskobra Polresta Sidoarjo Jawa Timur menangkap 4 pelaku pengedar narkoba jaringan Malaysia. Dari para pelaku, polisi mengamankan 1,5 kg sabu-sabu senilai 1,5 miliar rupiah,
dan 240 butir pil ekstasi senilai 500 juta rupiah. Dalam waktu sepekan, 4 pelaku pengedar narkoba yang meresahkan warga berhasil ditangkap dengan barang bukti 1,5 kg sabu senilai 1,5 miliar rupiah dan 240 butir pil ekstasi senilai 500 juta rupiah. 4 pelaku masing-masing AC 34 tahun, MM 29 tahun, DSB 28 tahun, dan seorang wanita berinisial NNA 29 tahun. Keempatnya warga Sedati Sidoarjo dan Kepatihan Jombang ditangkap di tempat yang berbeda di kawasan Sedati Sidoarjo. Pengungkapan jaringan narkoba Malaysia ini berawal dari tertangkapnya tersangka AC di kawasan Sedati Sidoarjo. Dari hasil pengembangan kasus, akhirnya polisi berhasil menangkap 3 pelaku lainnya dengan menemukan barang bukti 1,5 kg sabu dan 240 butir pil ekstasi. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui para pelaku pengedar narkoba ini mengedarkan sabu dengan media pembungkus mikrotap, alat plastik yang biasa digunakan di laboratorium. Sementara untuk peredarannya sendiri, selain menyasar ke pemakai narkoba di Sidoarjo, pelaku juga mengedarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi di wilayah Jember dan Banyuwangi. Sementara pemasok narkoba diduga berasal dari Malaysia, hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Pengungkapan jenis sabu dan pil ekstasi, dan yang menjadi TSK ada 4 yang berhasil kita lakukan penangkapan dengan inisial yang pertama AC, kemudian MM, kemudian DSB, dan NNA. Kemudian kami dari Polres Sidoarjo berhasil untuk melakukan penyitaan barang bukti sabu seberat total 1,5 kg. Narkotika jenis sabu kalau dinilai dengan uang 1.500.000.000 rupiah dan 240 butir pil ekstasi bernilai kalau diuangkan 240 juta rupiah. Serta tentunya dalam mengungkapkan kasus ini berhasil menyelamatkan sekitar 20.000 jiwa manusia. Kemudian dari hasil setelah dilakukan penangkapan, kemudian pemeriksaan, modus operandi baru melakukan penjualan ataupun pengiriman melalui mikrotup. Jadi sudah dilakukan juga penyitaan mikrotubnya, jadi penjualannya nanti menggunakan mikrotup. Kemudian ini adalah hasil dari kerjasama ataupun informasi dari masyarakat yang memberikan informasi ada transaksi narkotika dan pil ekstasi yang ada di wilayah Sidoarjo. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini keempat pelaku pengedar narkoba ini diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Berikut barang bukti yang diamankan dari para pelaku. Alan Sori melaporkan untuk Mentera TV. Belasan ribu pelanggaran lalu lintas terjaring operasi Zebra Semeru yang digelar Polresta Sidoarjo pada pertengahan hingga akhir bulan Oktober 2024 lalu. Penilangan dalam jumlah besar ini mengakibatkan halaman Kejaksaan Negeri Sidoarjo dipenuhi warga yang mengambil berkas tilang berupa SIM atau STNK. Inilah suasana ketika warga datang ke kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Warga datang sejak subuh untuk membayar dan mengambil berkas tilang saat terjaring operasi Semeru yang digelar Satlantas Polresta Sidoarjo pada pertengahan hingga akhir Oktober 2024 lalu. Untuk mengantisipasi membludaknya warga, Kejari Sidoarjo menambah jumlah petugas agar proses pembayaran tilang bisa berjalan lancar. Jumlah warga datang hari ini sesuai jadwal pengambilan berkas tilang karena mereka khawatir mendapatkan denda jika terlambat membayar. Hingga saat ini masih banyak warga yang membayar dan mengambil bukti tilang. Loket pembayaran ditutup pada jam 3 sore. Tidak seperti sebelumnya, kali ini warga yang antri terlihat lebih tertib karena pihak Kejari telah melakukan sosialisasi bahwa berkas tilang tidak harus dibayar dan diambil sesuai surat tilang. Pihak Kejari juga menyediakan ruang tunggu prioritas untuk warga yang sudah sepuh atau wanita hamil. Mereka tinggal duduk menunggu petugas kejaksaan yang menghampiri mereka. Menurut Kasipidum Kejari Sidoarjo Hafibi, pada minggu pertama ini pihaknya menerima 3.250 berkas tilang, namun pelanggar tidak harus membayar dan mengambil bukti tilang hari ini juga. Alhamdulillah, pelaksanaan sidang tilang hari ini, pengambilan tilang hari ini tanggal 1 November 2024
kisaran hari ini kurang lebih sebanyak 3.250 pelanggaran. Demikian kami dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo sudah mengantisipasi membeludaknya para pelanggar. Kami semua dengan sistem barcode. Jadi antrian tilang itu dari sejak awal di depan kita sudah mengidentifikasi dengan barcode yang sudah ada untuk memastikan bahwa barang buktinya itu ada atau tidak dikirim hari ini berdasarkan putusan pengadilan. Jadi jangan sampai ketika sudah sudah antri dari belakang ke depan, tiba-tiba di depan tidak ada. Alhamdulillah animo masyarakat juga sangat besar terhadap antrian itu, karena juga sekarang mereka mendapatkan edukasi dengan mobil pelayanan kami Simula yang ada di Car Free Day itu. Kami menyampaikan bahwa sidang tilang itu dapat diambil pada hari jam kerja, mulai jam 10 sampai dengan jam 4 sore. Jadi mereka sudah paham, kalau sesuai dengan tanggal ini mereka punya keperluan atau apa, mereka bisa mengambilnya di hari yang lain tanpa dipungut biaya lagi. Di samping itu juga kami juga tetap melayani sistem booking tilang online di MPP maupun di Car Free Day. Yang ketilang siapa, Bu? Suaminya. Suami. Ngapain? Melanggar apa? Itu melanggar lampu merah. Oh gitu. Baik, tadi ngambil tilangnya lama nggak, antri nggak? Pulang Ada ngantri. langsung ke sini, Bu ya? Iya. Ini malah di petugasnya malah yang datang ya? Iya. Ketilang berapa, Bu? Apa? Tilangnya berapa, Bu ya? 75. 75. Matur nuwun, Bu. Data Polresta Sidoarjo pada Operasi Semeru kali ini, pihaknya telah menindak 19.509 pelanggar yang saat ini telah diputus Pengadilan Negeri Sidoarjo. Mayoritas pelanggar adalah pengendara motor yang tidak memakai helm, melawan arus atau membonceng lebih dari satu orang, serta tidak membawa STNK maupun surat izin mengemudi. Alat Sori melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang seorang diaspora Indonesia yang akan menampilkan seni karawitan dari Indonesia di Amerika Serikat. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Penny Chandrarini, seniman komposer yang juga dosen seni karawitan Institut Seni Indonesia Surakarta, baru saja merilis album terbarunya yang berjudul Wulandsi. Album ini diproduksi oleh label bergengsi di New York, di mana Penny juga berkesempatan mengadakan konser untuk menampilkan karya musik terbarunya. Roulette Intermedium, panggung pertunjukan legendaris di New York yang pertama kali dibuka tahun 1978, mementaskan seni budaya Indonesia. Ini adalah pertunjukan dari album baru berjudul Wulandsi, karya seniman dan komposer Indonesia Penny Chandra, yang juga adalah dosen dan dokter bidang seni karawitan di Institut Seni Indonesia Surakarta. Yang membuat album ini unik, semuanya terinspirasi dari kebudayaan dan kedalaman spiritualitas Indonesia, terutama Jawa. Album ini dirilis di record label bergengsi New York, New Amsterdam Records, dan dijual dalam bentuk perangkat CD dan kaset dengan harga $10 atau sekitar Rp150.000. Dan lagu-lagunya penuh dengan musik dan instrumen tradisional Indonesia seperti gamelan. Musik adalah bahasa universal. Dan ini yang membuktikan bahwa gamelan itu lentur, gamelan itu sangat fleksibel, gamelan bisa menembus semua jiwa-jiwa. Meskipun tidak tahu bahasanya, tapi musik menjadi bahasa kita semua untuk saling terhubung dan saling mencintai. She's one of the most dynamic artists I've ever seen, I've ever performed with. She's a wonderful composer. Bisa juga. How did you know Indonesia? Bisa. I've studied in Indonesia primarily gamelan, Balinese and Javanese gamelan since 1996. Konser ini dipenuhi oleh sekitar 150 penonton asal lokal New York dan hanya ada sekitar 10 penonton diaspora Indonesia. Menurut multi-instrumentalist Shazad Ismail yang ikut tampil di pertunjukan ini, Penny mempunyai bakat dan berpeluang membuat musik tradisional Indonesia menjadi terkenal. She's the deepest singer, deepest composer. It's very profound to play with her. Penny has that strong possibility to speak to people that are outside of the history and the culture that she's coming from. Terus dari Penny, apakah ada tips untuk para musisi Indonesia yang ingin tembus di pasar internasional? Keyakinan bahwa budaya ini adalah kekuatan kita dimanapun kita berada. Jadi teman-teman di Indonesia, jangan malu. Budaya kita adalah DNA kita, harus kita jaga dan kita rawat. Dan ini adalah kekuatan untuk kita bertanding di sini. Naratama dan Gendira Pratama, VOA New York. Alhamdulillah, thank you. Sebelumnya, para pembuat parfum bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mengembangkan dan menyempurnakan sebuah parfum baru. Namun, berkat inovasi kecerdasan buatan, beberapa usaha rintisan kini bisa membuat parfum dengan aroma khas yang unik, hanya dalam hitungan menit saja. Jika iklan dianggap sebagai indikasi, maka parfum paling populer di dunia bukan soal aroma, tapi lebih ke perasaan yang dipicunya, yakni suasana hati secara keseluruhan. Tapi seringkali suasana hati ini ditentukan hanya oleh beberapa orang terpilih. There's probably about 700 people deciding for the 7 billion how they should smell. Anahita Mechanic adalah desainer aroma dan salah satu pendiri Every Human, pembuat algorithmic perfumery, mesin yang menggabungkan masukan pengguna dan kecerdasan buatan. It allows every human to create their custom scent based on who they are and how they feel in the moment. Tapi untuk media subjektif seperti parfum, apakah pelanggan akan menyukai bau tertentu? Prosesnya dimulai lewat kuesioner kepribadian dan preferensi ekstensif. Algoritma memproses data dan menghasilkan 3 formulasi parfum. We also ask you to provide feedback. Did I like this one? Did it match me, etc. And it's through that feedback loop that we're learning and that we're seeing, okay, this algorithm seems to be learning faster or predicting better. I like it. Pengguna bisa terus menyesuaikan formulasi di aplikasi dan membuat aroma baru sesuai selera mereka. I think that's part of the whole fun of it, right? You get to just let your mind run free with it all and just see where it all takes you. Every Human bukan satu-satunya perusahaan yang membawa teknologi ke dunia pewangian.
Ninu Perfume adalah botol parfum pintar berisi 3 botol kecil yang bisa diganti dan memungkinkan 100 kombinasi aroma berbeda. Dengan aplikasi, pengguna bisa langsung membuat kombinasi baru, mengaturnya untuk beragam keadaan dan suasana hati. When it comes to something, again, as personal as scent, you know best what you like. You don't need to be professionally trained to know that I don't like this and I do like this. Lewat teknologi ini, aroma parfum yang biasanya memakan waktu lama untuk dikembangkan bisa dihasilkan dalam beberapa menit saja. Tapi para penggunalah yang akan tetap menjadi penentu mengenai aroma apa yang mereka sukai. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan informasi tadi mengakhiri Tara News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.